Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih. Kita akan mempelajari tentang sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sedekah. Sedekah dari bahasa Arab artinya pemberian. Secara bahasa, sedekah adalah benar dan jujur. Menurut istilah, sedekah adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain yang membutuhkan dengan rasa ikhlas dan hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, menurut istilah, sedekah adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain yang membutuhkan dengan rasa ikhlas dan hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa itu sedekah jariyah ya? Ada sedekah jariyah ya. Itu pada pelajaran Al-Qur'an hadis itu kita belajar tentang hadis amal soleh, salah satunya adalah sedekah jariyah ya. Nah, sedekah jariyah itu adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir, tidak putus ya. Walaupun orangnya sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Nah, sedekah jariyah ini yaitu sedekah untuk sesuatu kepentingan masyarakat, kepentingan umat Islam ya. Misalnya membangun untuk sarana pendidikan, untuk sarana tempat ibadah, untuk jalan misalnya. Jadi sesuatu yang digunakan oleh masyarakat, oleh umat Islam, dan itu digunakan terus-menerus sehingga pahalanya juga mengalir terus ya. Nah, sedekah jariyah itu sama dengan infak ya. Jadi infak itu sama juga sedekah jariyah ya. Kemarin minggu lalu kita itu sudah belajar tentang infak. Nah, infak itu sama juga sedekah jariyah ya, yaitu membantu untuk kepentingan umum, untuk sarana-sarana umum seperti untuk sarana pendidikan ya, atau untuk tempat ibadah, atau untuk jalan, atau untuk apa aja itu untuk kepentingan umum yang manfaatnya itu digunakan terus-menerus ya, wakaf ya, wakaf tanah dan lain-lain itu ya. Jadi meskipun orangnya sudah meninggal, apa yang disedekahkannya itu masih terus digunakan oleh masyarakat, nah itu dia pahalanya juga masih terus mengalir. Nah, itu sedekah jariyah ya. Nah, kalau yang kita pelajari ini adalah sedekah ya. Kalau sedekah jariyah itu infak ya, kemarin kita pelajari itu untuk kepentingan yang diperintahkan agama Islam itu ya. Jadi untuk kepentingan yang diperintahkan agama Islam itu. Nah, itu sedekah jariyah atau infak ya. Itu untuk sarana umum. Nah, kalau ini kita yang kita pelajari sekarang adalah sedekah ya, yaitu memberikan sesuatu barang kepada orang lain yang membutuhkan dengan rasa ikhlas dan hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, selanjutnya hukum sedekah. Hukum sedekah ada dua, yaitu wajib dan sunnah ya. Hukumnya wajib dan sunnah ya. Sedekah wajib ditentukan standar pelaksanaannya atau disebut juga zakat ya. Jadi sedekah wajib itu sama dengan zakat ya. Jadi ditentukan standar pelaksanaannya, waktunya kapan ya. Lalu harta yang diharuskan, yang harus dikeluarkannya juga berapa banyak. Nah, itu ditentukan ya. Seperti zakat fitrah kemarin kita sudah pelajari, itu waktu pelaksananya itu bulan
bulan Ramadan ya, ditentukannya juga banyaknya itu satu so. Nah itu disebut juga zakat. Itu termasuk sodakoh juga ya, tapi sodakoh wajib ya, atau zakat itu ya. Nah, sedangkan sodakoh sunnah tidak ditentukan standar pelaksanaannya, itu bisa kapan aja ya. Besar atau kecilnya sodakoh sunnah tidak ada batasannya ya. Itu mau sodakohnya sedikit atau punya hartanya banyak ya, sodakohnya banyak ya, jutaan ya, puluhan ribu. Nah itu tidak ditentukan standar batasannya ya kalau sodakoh sunnah ya. Itu ya, jadi sodakoh ada yang wajib, ada yang sunnah. Sodakoh yang wajib yaitu zakat ya, seperti zakat fitrah ya. Sedangkan sodakoh sunnah itu tidak ditentukan standarnya ya. Baik, selanjutnya ketentuan sodakoh ya. Ketentuan sodakoh adalah pertama, sodakoh dengan harta milik sendiri ya. Jadi kalau kita tidak punya sesuatu untuk disedekahkan, yaitu kita tidak harus bersedekah, malah sebaliknya kita berhak menerima sedekah ya kalau memang kita tidak punya apapun ya. Jadi itu harus dengan harta milik sendiri ya, bukan harta orang lain ya. Selanjutnya sedekah dilakukan setelah kebutuhan wajib terpenuhi ya. Jadi kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, baru kelebihannya itu kita sedekahkan ya sebagian ya. Jadi misalnya kebutuhan untuk belanja ya hari ini, untuk bayaran ya, untuk bayar listrik misalnya kalau zaman sekarang ya, dan lain-lain. Itu banyak kebutuhan rumah itu ya, rumah tangga ya. Itu kalau apabila sudah terpenuhi semua, baru kita bersedekah dengan kelebihan harta yang kita miliki ya. Kalau masih kebutuhannya belum terpenuhi, nah itu kita tidak dianjurkan untuk bersedekah ya. Lalu selanjutnya diberikan kepada yang berhak. Jadi memberikan sedekah itu kepada orang yang berhak, kepada orang yang membutuhkan tadi ya. Jadi memberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau yang tidak butuh ya, itu tidak berhak menerima sedekah ya. Dalam zakat fitrah kemarin kita sudah bahas orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Itu ada 8 ya. Itu ya, fakir, miskin ya, lalu mu'alaf ya, amil, dan lain-lain itu ya, dan seterusnya itu ya. Nah itu jadi yang berhak menerima sedekah. Jadi sedekah harus diberikan kepada orang yang berhak, kepada orang yang membutuhkan ya. Nah itu ketentuan sedekah ya. Sekali lagi ini ada 3 ya. Sedekah dengan harta milik sendiri, sedekah dilakukan setelah kebutuhan wajib terpenuhi, kemudian diberikan kepada yang berhak. Itu ada 3 ya ketentuan sedekah. Baik, selanjutnya larangan dalam bersedekah. Larangan dalam bersedekah adalah pertama menyebut-nyebut pemberian ya. Jadi kalau kita sudah membantu orang, sudah bersedekah sudah ya, itu tidak perlu kita sebut-sebut, tidak perlu kita ceritakan kepada orang-orang ya. Jadi tidak boleh kita bersedekah kemudian kita sebut-sebut ya, karena itu dapat menyakiti orang yang menerima sedekah tersebut ya. Jadi dapat menimbulkan perasaan yang tidak enak terhadap orang yang menerima sedekah ya. Kemudian juga dalam bersedekah itu dilarang menyakiti orang yang diberi sedekah ya, misalnya dengan dengan kata-kata yang tidak baik ya, dengan kata-kata yang menghina, mengejek misalnya ya. Nah itu tidak boleh. Jadi misalnya sedekah dengan kata-kata misalnya dasar malas, nggak mau kerja ya, maunya dikasih aja. Nah itu
dapat menyakiti orang yang menerima sedekah ya. Nah, itu tidak boleh ya, dilarang ya. Juga dalam bersedekah itu tidak boleh ria ya. Ria itu ingin dipuji orang ya. Jadi kalau sedekah itu tidak boleh ria, tidak boleh ingin dipuji ya, tidak boleh mengharap pujian dari orang ya. Jadi harus benar-benar ridho karena Allah, harus benar-benar ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya larangan dalam bersedekah ya. Sekali lagi, pertama, larangan dalam bersedekah itu menyebut-nyebut pemberian, kemudian menyakiti orang yang diberi sedekah, dan ria ya, itu dilarang dalam bersedekah. Selanjutnya manfaat sedekah ya. Sedekah banyak memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Manfaat sedekah adalah meringankan beban orang yang tidak mampu ya. Kemudian memberikan kebahagiaan pada sesama. Kemudian semangat gotong royong. Kemudian meningkatkan kasih sayang kepada sesama. Kemudian menghilangkan rasa iri hati dan kecurigaan akan harta kita. Kemudian juga sebagai bekal di akhirat, pahalanya tidak terputus-putus dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk manfaat-manfaat dari bersedekah ya. Baik, sampai di sini. Selanjutnya tugas kalian ini kerjakan soal-soal berikut ya. Ini jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ya. Nomor 1, apa pengertian sedekah menurut istilah ya. Kemudian apa hukum sedekah yang ditentukan standar pelaksanaannya. Kemudian sebutkan 3 ketentuan sedekah ya. Lalu apa perbuatan yang dilarang dalam bersedekah? Kemudian apa salah satu manfaat bersedekah ini ya. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Kemudian serahkan atau kirim ke wali kelas masing-masing ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.